Halo teman-teman, nama saya Angga Rizky. Jadi pada video kali ini kita akan berkenalan dengan JavaScript ya. Jadi sebelum kamu belajar JavaScript, di sini saya akan kenalkan sedikit demi sedikit. Nah, apa sih JavaScript itu? JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan dalam dua sisi. Yang sisi pertama itu adalah yang namanya client side atau front end, di mana dia sebagai perannya itu untuk merubah HTML atribut, lalu juga bisa mengganti CSS pada HTML. Nah, yang peran kedua ini adalah sebuah server side ya. Server side ini tentu saja seperti bahasa pemrograman lainnya, layaknya PHP atau bahasa Ruby atau .NET. Nah, dia udah ada pada server side. Jadi pada server side ini adalah dia berhubungan dengan database ya. Jadi ketika kita mengakses data yang dinamis atau berubah-ubah, maka kita menggunakan JavaScript. Nah, kenapa kita menggunakan JavaScript? Karena ketika kita menggunakan JavaScript, dia itu posisinya real time untuk server side ya, real time. Jadi tidak perlu ada request ke server. Layaknya PHP kan kita perlu refresh halaman dulu, itu kan request ke server. Namun kalau JavaScript ini real time. Nah, tapi pada tutorial kali ini, pada playlist JavaScript tutorial bahasa Indonesia ini, kita akan mempelajari JavaScript untuk client side. Jadi seputaran dari front end saja untuk web design ya. Oke, JavaScript adalah sebuah bahasa yang saat ini memang sangat banyak banyak dipelajari atau banyak digunakan oleh developer web. Tentu saja JavaScript bukan hanya untuk desktop saja, hanya untuk web. JavaScript juga bisa untuk desktop, untuk aplikasi lainnya ya. Nanti itu bisa dipelajari. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara memulai pelajaran JavaScript. Jadi step by step saya akan bimbing kita belajar bareng-bareng ya tentang JavaScript ini. Oke, insya Allah kedepannya akan update terus. Jadi cukup seperti itu saja pengenalannya tentang JavaScript. Semoga nanti kedepannya bisa ngerti, tapi jika ada pertanyaan silahkan ditanya saja. Oke, teman-teman, ini adalah contoh sebuah script dari JavaScript, di mana kita harus memulai dengan sintaks script atau tutup script seperti ini untuk tutupnya. Nah, sebetulnya ada dua. Jadi JavaScript itu seperti CSS, dia di dalam body atau di luar body. Kalau di CSS itu namanya kan inline CSS ya, dia berada dalam satu file HTML itu. Dan kalau JavaScript itu bilangnya di body, di dalam body. Dan JavaScript tentunya juga bisa layaknya CSS seperti eksternal. Nanti kita akan belajar juga soal itu. Nah, ini adalah sebuah sedikit dari function JavaScript. Ini console log ini untuk cek jika apa terjadi error di sini di inspect. Dia berada pada hal konsol dan dia tidak akan keluar, tidak akan di print out ke dalam browser, tidak akan di render karena dia menggunakan function console log. Nah, namun jika di sini dokumen write, dia benar-benar di render. Nah, di sini kan ada dua nih. Bedanya apa sih? Jadi bedanya itu adalah di sini saya sudah menyiapkan sebuah tag HTML/p atau paragraf. Nah, di sini kita tiban p ini kan tadi kosong, tidak ada isinya. Sekarang kita tiban dengan JavaScript. Jadi kita tulis dokumen, ini adalah isi tulisannya. Misalnya di sini saya akan tiban. Nah, lalu .inner html. Nah, ini nama ID-nya kan demo. Ini coba kita simpan ya, save as, lalu kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi misalnya di sini sudah ada teks, misalnya di sini Angga, kita simpan lalu coba preview. Nah, dia akan tetap ada di sini karena di sini tidak menyatu kecuali kita menggunakan function push atau add. Itu nanti dipelajari juga. Oke, sebelumnya saya lupa. Jadi di sini saya menggunakan sebuah Sublime text editor dan untuk browsernya saya menggunakan Google Chrome. Kamu nanti bisa gunakan Mozilla juga, tidak masalah. Tapi untuk text editornya jika terlalu bingung atau mungkin berbeda, kamu gunakan Sublime saja.
Oke. Atau Dreamweaver juga boleh, itu tidak masalah, atau Brackets, Atom yang lain ya. Asalkan kamu mahir di text editor tersebut. Oke. Jadi bagi saya cukup sampai situ dulu pengenalannya, nanti kita akan mengeksplor lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih. Salam saya Angga Rizky.